Halo semua, apa kabar? Sehat bukan? Kita akan lanjut pelajaran kita di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 4 dan 5. Pastikan kamu telah berdoa sebelum belajar. Ayo mengamati. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Ya, jadi di sini ada sebuah puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Ibu mau supaya kamu membaca puisi ini sambil divideokan. Lalu nanti kirimlah video kamu ke WA ibu supaya ibu bisa menilai bagaimana cara kamu membaca puisi. Karena kita sudah berulang kali belajar membaca puisi. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 macam alat ukur panjang. Yang pertama adalah penggaris. Ya, kita menggunakan penggaris ini untuk mengukur panjang benda yang tidak melebihi panjang penggaris, seperti buku, pensil, pulpen, handphone, dan sebagainya. Berikutnya ada roll meter. Ya, alat ini sering dipakai oleh tukang bangunan untuk mengukur kayu atau benda-benda lainnya. Selanjutnya ada meteran. Ya, meteran ini digunakan biasanya untuk mengukur tanah. Berikutnya ada meteran kain baju. Ya, alat ini sering digunakan tukang jahit untuk mengukur kain. Jadi itulah beberapa alat ukur panjang. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah, ya, kita bisa menggunakan meteran untuk mengukur jarak. Berikutnya Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik meter. Ingatlah 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm sama dengan 1 meter. Maka 300 cm itu sama dengan 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah roll meter. Data tinggi badan teman-teman Benny. Ya, di sini ada tinggi badan teman-teman Benny. Kamu bisa perhatikan yang mana teman Benny yang paling tinggi. Kamu bisa lihat Udin tingginya 117 cm, Edo 1 meter 20 cm, Dayu 100 cm, Lani 105 cm, Siti 1 meter. Perhatikan data di atas. Teman Benny yang paling tinggi adalah, ya, teman Benny yang paling tinggi tentu saja adalah Edo karena tingginya 1 meter 20 cm atau sama dengan 120 cm. Teman Benny yang bernama titik-titik dan titik-titik, ukuran tubuhnya paling pendek. Ya, Siti dan Dayu ukuran tubuhnya paling pendek, hanya 100 cm. Coba urutkanlah nama teman-teman Benny dari yang pendek hingga yang tertinggi. Nah, kalau diminta dari yang pendek, kamu letakkanlah nama anak yang paling pendek di depan, yaitu Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Sedangkan bila diminta mengurutkan dari yang tertinggi, kamu letakkan nama anak yang paling tinggi di depan,
yaitu Edo, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Begitulah cara membandingkan tinggi badan. Kita lanjut pelajaran kita ke pembelajaran 5. Beni anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Coba dengarkan ibu membaca puisi yang berjudul Paman Datang ciptaan A.T. Mahmud. Paman datang, kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Begitulah kira-kira cara membaca puisi. Coba perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar Pancasila, dasar negara kita yaitu Pancasila. Di sebelahnya adalah simbol atau gambar dari sila keempat, kepala banteng. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita akan belajar lebih lanjut tentang sila keempat Pancasila. Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ayo mengamati. Perhatikan gambar dengan teliti. Iya, jadi ini adalah gambar yang menunjukkan Beni dan teman-temannya sedang bermusyawarah memilih ketua kelas. Bacalah teks berikut. Kamu baca dengan percaya diri. Ya, jadi di sini ada sebuah teks bacaan. Cobalah kamu baca dan pahami. Lalu berikutnya kamu jawab 5 pertanyaan yang ada di sini. Ya, Ibu mau supaya kamu latihan membaca dan memahami teks bacaan. Inilah yang menjadi tugasmu yang kedua di hari ini. Jadi kamu memiliki 2 tugas untuk hari ini. Yang pertama membaca puisi yang berjudul Kupu-Kupu dan memvideokan lalu kirim ke WA Ibu. Berikutnya membaca teks dan menjawab pertanyaan yang ada pada slide ini atau di buku halaman 155 dan 156. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.